Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan metode pengumpulan data observasi dengan beranggotakan Stefani Meliana 2019-12-039, Nova Rosalia 2019-12-042, Elisa Tiffany 2019-12-050, Ariani Rika 2019-12-051, Sally Silviani 2019-12-053, dan Siti Zubaidah 2019-12-077. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Stefani. Metode pengumpulan data observasi. Definisi dan tujuan organisasi. Observasi melibatkan kegiatan melihat, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan perilaku, tindakan, atau peristiwa secara terencana. Hal tersebut dapat dibedakan berdasarkan 4 dimensi utama yang menggolongkan bagaimana cara observasi dilakukan. Yang pertama, kontrol, apakah observasi dilakukan dalam situasi artifisial atau alami. Yang kedua, apakah pengamat adalah anggota dari kelompok yang diobservasi atau tidak. Yang ketiga, struktur, seberapa fokus, ditentukan, sistematis, dan kuantitatif sifat dari observasi tersebut. Yang keempat, kerahasiaan, apakah anggota kelompok sosial yang diteliti diberitahu bahwa mereka sedang diteliti atau tidak. Studi observasional yang terkontrol versus tidak terkontrol. Studi observasional dikatakan sangat terkontrol ketika situasi atau kondisi dimanipulasi atau direncanakan oleh peneliti. Pengalaman dari subjek terhadap situasi atau kondisi tertentu membuat peneliti dapat mengamati perbedaan antara reaksi perilaku individu terhadap situasi tersebut. Sedangkan observasi terkontrol terjadi ketika penelitian observasional dilakukan dengan kondisi yang diatur dengan teliti. Observasi tidak terkontrol adalah teknik observasi yang tidak berusaha untuk mengontrol, memanipulasi, atau memengaruhi situasi. Peristiwa terjadi secara alami dan peneliti mengamati peristiwa tersebut tanpa melakukan intervensi terhadap situasi kehidupan nyata. Kelebihan dari observasi adalah bahwa orang-orang dapat diamati di lingkungan kerja atau belanja alami mereka. Kelemahan utama dari observasi tidak terkontrol adalah bahwa biasanya sulit untuk memahami situasi kompleks yang sering terjadi karena kita tidak mengontrol faktor apapun dalam observasi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elisa Tiffany. Observasi partisipan versus observasi partisipan. Dalam kasus observasi non-partisipan, peneliti tidak pernah secara langsung terlibat dalam tindakan dari aktor atau pelaku, namun mengamati mereka dari ruang visual aktor. Misalnya melalui kaca. Observasi partisipan adalah pendekatan yang sudah sering digunakan dalam studi kasus, studi etnografi, dan studi dasar. Dalam observasi studi observasi terstruktur versus tidak terstruktur. Studi observasional dapat menggunakan jenis pengamat non-partisipan atau pengamat partisipan. Kedua jenis ini juga dapat bersifat terstruktur atau tidak terstruktur. Studi observasional terstruktur adalah ketika pengamat memiliki rangkaian kategori kegiatan atau fenomena yang direncanakan akan diteliti. Format pencatatan observasi dapat didesain dan dibuat secara spesifik untuk masing-masing studi agar sesuai dengan tujuan dari penelitian tersebut. Observasi struktur umum bersifat
Observasi tidak aktif akhirnya dapat menghasilkan hipotesis tentatif yang dapat diuji dalam penelitian berikutnya yang bersifat deduktif, sehingga penemuan induktif melalui observasi dapat menciptakan kemungkinan lain untuk pembuatan teori dan pengujian hipotesis berikutnya. Selanjutnya, observasi tidak terbunyi. Kelebihan utama dari observasi sembunyi adalah bahwa subjek penelitian tidak terpengaruh dengan kesadaran bahwa mereka sedang diamati. Tentu reaktivitas atau tingkat di mana peneliti mempengaruhi situasi yang diamati dapat menjadi ancaman utama terhadap validitas hasil dari studi observasional tersebut. Observasi tidak tersembunyi bersifat lebih jelas dapat mengubah kebenaran dari perilaku yang diteliti. Selanjutnya, aspek partisipatif dari observasi partisipan. Observasi partisipan menggabungkan proses partisipasi dan observasi. Meskipun demikian, observasi partisipan dapat dibedakan atas pengamatan murni dan partisipasi murni. Menurut Bernard 1994, dalam pengamatan murni peneliti dituntut untuk tidak melakukan tindakan dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti tidak terlibat langsung dalam tindakan dan perilaku kelompok yang diteliti, hanya murni pengamatan. Partisipasi murni menggambarkan keterlibatan peneliti yang sangat besar dengan yang diteliti. Setiap aktivitas yang hilang. Salah satu ciri observasi dilanjutkan oleh Aryani. Tiga jenis partisipasi. Yang pertama, partisipasi lengkap. Peneliti dapat menyembunyikan bahwa dirinya adalah seorang pengamat, berperilaku senatural mungkin, dan berusaha menjadi anggota yang diterima oleh kelompok tersebut. Kekurangan dari metode ini adalah dapat membatasi kebebasan gerak di luar peran yang sudah dipilih. Selain itu, juga peran partisipan murni dapat menyebabkan kemungkinan penelitian menjadi bias dan perspektif penelitian kabur. Di dalam partisipasi lengkap, terdapat partisipasi tersembunyi. Partisipasi ini berkaitan dengan masalah etika, misalnya menjadi anggota dari kelompok sosial dan secara sengaja berbuat kecurangan terhadap kelompok anggota tersebut dianggap sebagai hal yang partisipasi lengkap jarang digunakan. Selanjutnya, yang kedua, partisipasi moderat. Peneliti mengasumsikan menjadi anggota sepenuhnya, yaitu sebagai partisipan lengkap, dan menjadi non-anggota sepenuhnya, yaitu sebagai non-partisipan. Dalam partisipasi ini, peneliti berperan sebagai penonton. Peneliti melakukan pengamatan dengan menjaga jarak pada batasan tertentu dan tidak memberikan intervensi. Terdapat teknik yang digunakan, yaitu shadowing, di mana peneliti dekat mengikuti subjek dengan terlibat langsung dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, yang ketiga ada partisipasi aktif. Peneliti dari awal sudah menjelaskan bahwa ia seorang pengamat kepada kelompok asal yang sudah ia teliti. Peneliti bukan hanya melakukan pengamatan pada kegiatan sehari-hari dari subjek, namun ikut terlibat langsung sehingga mereka dapat mempraktikannya. Partisipasi ini memiliki kelebihan
dalam mendapatkan pemahaman yang lebih baik dibandingkan partisipasi yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sally. Aspek observasi dan observasi partisipan. Peneliti harus mengamati dan mencatat pada tahap berikutnya, menganalisis perilaku, tindakan, interaksi, peristiwa, dan sejenisnya. Persiapan dengan observasi partisipan dan menjadi bagian dari kelompok sosial bukan tanpa kesulitan. Terdapat beberapa masalah yang harus diatasi, antaranya A. Memiliki tempat, yaitu sebuah departemen tertentu, unit bisnis, pabrik, supermarket, dan lainnya. Mendapatkan izin, memilih informasi penting, dan mengakrabkan diri dengan pengaturan penelitian. B. Akses untuk memperoleh izin untuk melakukan penelitian dari orang-orang yang memiliki jabatan dalam sebuah organisasi, terutama dari manajemen puncak untuk mendapatkan izin melakukan penelitian. Penting untuk berhati-hati dalam menjelaskan tujuan penelitian. Selanjutnya, jika tujuan penelitian dipahami dan diterima, peneliti akan mendapatkan izin untuk melaksanakan proyek penelitian. Dan untuk mempermudah proses tersebut, dapat dengan menggunakan surat pengantar dan mempunyai sponsor yang akan mempermudah untuk masuk ke dalam organisasi. Sponsor ini adalah anggota kelompok yang bersedia untuk memperkenalkan peneliti ke grup untuk menjamin peneliti yang mampu menjelaskan kehadiran peneliti kepada anggota kelompok yang lain. C. Sebuah aspek penting dari observasi partisipan adalah membangun sebuah hubungan. Membangun hubungan melibatkan membangun hubungan percaya dengan kelompok sosial yang teliti, dengan menunjuk rasa hormat, jujur, dan menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan kelompok atau individu anggota kelompok. Sehingga mereka merasa aman dalam berbagai informasi yang sensitif dengan peneliti. Lanjut. Observasi terstruktur, pengantar. Observasi terstruktur fokus pada sifat, seperti observasi melihat fenomena yang ditentukan sebelumnya. Fokus dari observasi terstruktur dibagi menjadi bagian-bagian kecil informasi seperti informasi terkait perilaku, tindakan, interaksi, atau kejadian. Contoh penggunaan observasi terstruktur non-eksperimental dalam pemasaran adalah penggunaan pembelian misterius, misteri sopir. Peneliti yang sangat terlatih yang secara akurat mencatat perilaku karyawan dengan menggunakan checklist dan kode untuk mengumpulkan informasi tertentu pada kinerja pelayanan. Penyediaan layanan seperti jaringan makanan cepat saji atau yang bisa disebut fast food chain menggunakan jenis observasi tertentu untuk memantau kualitas pelayanan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Zubaidah. Penggunaan skema pengkodean dalam observasi terstruktur. Pembuatan skema pengkodean merupakan aspek penting dari observasi terstruktur. Skema pengkodean terdiri dari kategori yang sudah ditentukan sebelumnya untuk mencatat apa yang diamati atau diobservasi. Pertimbangan berikut ini yang harus diperhatikan terkait dengan bentuk skema pengkodean, yaitu fokus, objektif, dan mudah untuk digunakan. Fokus yaitu skema pengkodean yang harus jelas saat mengamati. Kemudian untuk objektif yaitu skema pengkodean dan kategori membutuhkan kesimpulan dari interpretasi dari peneliti. Kemudian mudah digunakan yaitu skema pengkodean yang baik adalah yang mudah untuk digunakan. Lanjut. Bersifat mutually exclusive and collectively exhaustive, yaitu kategori dalam skema pengkodean harus bersifat saling lepas jika tidak ada kategori yang saling tumpang
tumpah tindih dan bersifat mencakup semua kemungkinan sehingga selalu dapat membuat kode. Lanjut. Kelebihan dan kekurangan observasi. Salah satu kelebihan utama observasi adalah bersifat langsung. Kelebihan lain dari observasi adalah memungkinkan untuk mengamati kelompok individu tertentu. Misalnya anak-anak yang masih sangat kecil dan eksekutif yang sangat sibuk di mana mungkin akan sulit untuk mendapatkan informasi dari mereka. Sedangkan kekurangan dari observasi yaitu yang pertama ada reaktivitas dan observasi. Yang dimaksud reaktivitas yaitu tingkat di mana peneliti mempengaruhi situasi yang diamati. Yang dimaksud dari reaktivitas yaitu dapat menjadi ancaman utama terhadap validitas temuan dari studi observasi. Karena orang-orang yang diamati mungkin menunjukkan perilaku yang berbeda selama waktu studi tersebut. Yang kedua, observasi dari kejadian yang terus-menerus selama periode waktu yang lama. Selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau materi yang kurang jelas, bisa ditanyakan lewat diskusi Sunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.